wabarakatuh. Bertemu lagi bertemu dengan saya, Master Pasai. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, segala hajat dan cita-citanya tepat terkabul, hidupnya berkah, dimulakan oleh Tuhan, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh semesta alam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Master Pasai akan membongkar apa itu rahasia hipnotis. Ya, hipnotis berasal dari bahasa serapan bahasa Yunani. Hipnos artinya dewi tidur. Sebelum saya melanjutkan membahas tentang keilmuan hipnotis ini, saya akan mengajukan 3 pertanyaan dulu. Ya, yang pertama, pernahkah teman-teman kusuman dimanapun kalian anda melihat hantu? Tentu semua orang belum pernah melihat hantu, tapi bisa dilihat ketika orang melewati tempat-tempat gelap, ketika orang melewati pekuburan, rumah-rumah yang kosong. Respon orang akan merasa takut, apalagi berjalan pada malam hari, melewati tempat itu pada malam hari. Respon semua orang, saya pikir, akan merasa takut. Kenapa kira-kira? Ya, jawabannya pasti berbagai macam. Pertanyaan yang kedua, yaitu seorang pecandu narkoba, dia tahu betul dengan mengkonsumsi narkoba, dengan mengkonsumsi barang-barang jenis-jenis narkoba itu sangat berbahaya, tidak baik untuk kesehatannya, untuk ekonominya, dan buat mentalnya. Dia tahu betul sangat berbahaya, tapi pertanyaannya, kalau dia tahu betul dengan mengkonsumsi narkoba itu berbahaya, tapi dia tidak bisa melepaskan dari kecanduannya, kenapa kira-kira? Ya, pertanyaan yang terakhir, supaya lebih Anda memahami tentang keilmuan hipnotis ini, ya, saya pikir semua orang pasti sepakat bahwa berolahraga setiap pagi itu menyehatkan. Oke, sepakat ya bahwa berolahraga setiap pagi itu menyehatkan. Pertanyaannya, apakah setiap orang suka berolahraga pagi? Tentu tidak. Walaupun semua orang tahu setiap berolahraga setiap pagi itu menyehatkan, tapi tidak semua orang melakukannya. Kenapa kira-kira? Ya, oke, nanti. Nah, sekarang kita bahas perlahan ya. Jadi dari cerita yang saya paparkan barusan, ada hal-hal yang menurut pemikiran kita itu salah. Menurut pemikiran kita salah, seperti pencandu narkoba itu, menurut pemikirannya salah, tapi perilaku kita itu, perilaku pencandu narkoba itu melakukannya. Dan ada hal-hal yang menurut pemikiran kita benar, tetapi perilaku kita tidak melakukannya, seperti dalam cerita tadi bahwa berolahraga setiap pagi itu menyehatkan, tapi tidak semua orang melakukannya, bahkan sedikit orang sekali yang melakukan berolahraga setiap pagi. Ya, jadi ada hal-hal seperti itu. Jadi ada perilaku yang di luar kendali kita, ada hal-hal yang di luar kendali pikiran kita. Ya, apa yang mengendalikan semua perilaku manusia, mengendalikan perilaku orang, perilaku diri masing-masing. Rahasianya adalah pikiran alam bawah sadar, di mana pikiran alam bawah sadar ini mempengaruhi perilaku manusia sekitar hampir 90% dikendalikan oleh pikiran alam bawah sadar. Jadi ada 2 pikiran di pikiran manusia ini, konsisten, pikiran sadar, konsisten, dan alam bawah sadar. Ya, jadi alam bawah sadar inilah yang mempengaruhi setiap perilaku manusia. Nah, seorang penghipnotis ini
dengan teknik-teknik tertentu, dengan cara-cara tertentu dapat memasukkan informasi dan tersimpan di pikiran alam bawah sadar. Inilah berlaku seperti Anda lihat di TV, seperti Anda lihat di berita-berita, orang bisa lupa nama, orang bisa seperti hewan, orang bisa ditidurkan, ya. Itulah manfaat hipnotis banyak, saya pikir tanpa batas, ya. Contohnya untuk hipnotis hiburan, Anda lihat di panggung-panggung, Anda lihat di TV-TV, orang bisa disuruh apapun yang diinginkan oleh seorang hipnotis kepada subjeknya, kepada orang yang dihipnotisnya. Itu adalah hipnotis panggung, orang bisa lupa nama, orang bisa seperti hewan, ya, apapun yang diinginkan oleh seorang hipnotis. Manfaat yang kedua bisa dimanfaatkan buat ilmu kedokteran juga bisa, ya. Kedokteran memanfaatkan keilmuan ini supaya contohnya seorang dokter gigi untuk menyambut gigi seorang pasien, kebetulan obat biusnya habis, dilakukanlah sugesti-sugesti tertentu supaya meringankan rasa sakitnya, bahkan bisa tidak terasa sama sekali dalam pencabutan gigi. Banyak sekali manfaatnya untuk penjualan, seorang sales, seorang marketing, apapun yang ditawarkan, apapun yang dijual, diterima tanpa ada penolakan dari konsumennya. Seorang guru di sekolah juga, supaya murid-muridnya lebih memahami apa yang disampaikan, apa materi yang disampaikan kepada siswa-siswanya lebih mudah diterima, ya. Murid-murid lebih senang, lebih dapat menyerap keilmuan yang disampaikan oleh seorang guru di sekolah. Untuk forensik juga, ilmu kepolisian juga bisa, ya, untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari seorang narapidana, dari seorang penjahat, ya, untuk pengembangan kasus. Dengan keilmuan ini bisa dimanfaatkan. Banyak sekali, ya, kalau Anda kreatif, Anda bisa memanfaatkannya dan tanpa batas, ya. Keilmuan ini sebenarnya ilmu, kalau kita mengacu pada histori hipnotis sendiri, itu cukup panjang, ya, panjang sekali. Berasal seorang hipnotis mempelajari keilmuan ini cukup lama, ya. Sebenarnya sejak manusia dilahirkan, sejak manusia ini ada di bumi ini, orang sudah mempraktekkan keilmuan ini, keilmuan hipnotis ini. Cuman untuk sekarang sudah dikemas dalam berbentuk teori, ya. Pada tahun 1800-an keilmuan ini mulai dikenal. Waktu itu namanya magnetism, seperti mesmerism, ya. Mereka mempelajari orang-orang yang seorang magnetism itu mempelajari orang-orang yang ahli di bidang pengobatan secara tradisional, seperti menggunakan mantra-mantra, menggunakan doa-doa. Mereka meneliti dan menemukanlah struktur kata-kata, sugesti-sugesti tertentu, dan ternyata setelah dipraktekkan efeknya sama dengan menggunakan mantra-mantra, dengan menggunakan doa-doa. Tapi dengan teknik hipnotis ini efeknya sama, seperti itulah. Tahun abad ke-20-an barulah lahir keilmuan hipnotis ini. Dan di Indonesia sendiri tahun 2000-an itu masuk ke Indonesia. Sebenarnya sebelum tahun 2000-an udah masuk keilmuan hipnotis ini, cuman masih dari mulut ke mulut, ya, belum go publik, belum ke media gitu. Sekarang baru pada tahun 2000-an di TV-TV Anda bisa lihat adanya pelatihan-pelatihan, adanya
ahli-ahli yang mempelajari tentang keilmuan hipnotis ini, dan sampai sekarang banyak sekali Anda bisa mengikuti pelatihan-pelatihan dimanapun yang menurut Anda kompeten di bidangnya ya. Sedikit sekali sebenarnya pemahaman saya tentang keilmuan hipnotis ini, dan saya pun masih belajar ya. Kepada master-master yang menonton video ini, mohon dimaklumi jika ada hal-hal yang kurang tepat atau salah, mohon dikoreksi ya. Saya masih belajar. Untuk melakukan hipnotis tentunya, untuk menjabarkannya ada banyak sekali cara, nanti akan saya bagikan kepada teman-teman semua untuk keilmuan selanjutnya. Sampai di sini dulu supaya tidak kepanjangan. Nanti akan saya sambung untuk kemanfaatan hipnotis ini ya. Saya akhiri, semoga kita mendapat pencerahan, mendapat pelajaran di pemahaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.